Nggak bisa kan? Oh, nggak kena. Bisa nggak kelihatan? Apakah sudah bisa terlihat materinya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ya, tadi ada yang baru gabung, siapa? Nabil ya? Ya, oke. Selamat bergabung, Ya, Bu. Nabil. Oke ya, kita mulai ya. Pendekatan pemasaran. Jadi yang perlu kita ketahui dalam kita melakukan pemasaran ya, sebelum kita melakukan pemasaran, kita harus paham dulu 3 hal penting ya di dalam pemasaran, yaitu di sini dari pendekatan pemasaran ada 3 hal, yaitu yang pertama ada what ya, what apa. Jadi apa yang kita salurkan ya. Produknya seperti apa, apakah produk itu jasa ataukah produk barang ya, barang yang terlihat atau jasa ya. Yang kedua, Bu, siapa yang menyalurkan ya, siapa yang menyalurkan, apakah secara pribadi atau atas nama lembaga dan lain sebagainya. Oke, Rica, selamat bergabung, Rica. Halo, Rica. Oke. Lanjut ya. Setelah who, yang ketiga ada how ya. Bagaimana cara menyalurkannya ya. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa yang disalurkan adalah barang-barang dan jasa ya. Yang menyalurkan adalah lembaga marketing. Jadi apa yang disalurkan? Jadi nomor 1 ini yang disalurkan berarti barang-barang dan jasa. Yang menyalurkan ya siapa? Yaitu lembaga-lembaga marketing ya. Bagaimana menyalurkannya? Yaitu dilakukan melalui fungsi-fungsi marketing ya. Bisa didengar suara saya? Ya. Halo? Iya, Bu, bisa. Bisa ya, oke. Lanjut dulu ya. Oke. Iya, lanjut. Oke. Iya, bisa. Oke, lanjut ya. Oke. Yang kedua, selanjutnya ya. 3 pendekatan ya. 3 pendekatan yang dilakukan dalam pemasaran ya, yaitu diantaranya yang pertama pendekatan serba barang ya. Pak Mas Duki baru bergabung, monggo silakan Pak Mas Duki. Ya oke, oke. Nggak usah sih. Ya, yang pertama ada pendekatan serba barang atau commodity approach. Ya oke Mbak. Aminatun Nasira, selamat bergabung. Ya, pendekatan serba barang atau commodity approach ya. Jadi pendekatan yang dilakukan di sini ada 3 hal. Yang pertama pendekatan serba barang atau commodity approach. Yang kedua pendekatan serba lembaga atau institutional approach. Yang ketiga pendekatan serba fungsi atau functional approach ya. Dengan pendekatan 3 hal tersebut maka berarti kita akan tahu apa saja yang akan kita lakukan nanti ya, produk-produk atau barang yang akan kita salurkan, siapa yang menyalurkan dan bagaimana menyalurkannya ya, tentunya dengan hal yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Untuk selanjutnya bahwa dalam struktur pemasaran ada lembaga pemasaran ya, ada barang dan ada tindakan-tindakan yang dilakukan seperti ya ini tadi ya. Jadi bahwasanya di dalam pemasaran itu ada tindakan membeli, ada tindakan menjual, ada tindakan menyimpan, ya, transport, ya, transportasi, ya, dan ada resiko, ya, melalui pendekatan-pendekatan fungsi tadi. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke halaman berikutnya?
Lanjut. Lanjut dulu ya, oke. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini ya. Yang pendekatan serba barang tadi poin pertama bahwa penyelidikan pada aliran barang, yaitu di mana barang dihasilkan, siapa yang menghasilkan, siapa yang menjual, dan membelinya. Bagaimana diangkutnya, bagaimana promosinya, permodalannya, dan penggudangannya. Penggudangannya maksudnya yang penyimpanannya ya di sini ya. Oke, lanjut dulu. Yang kedua, pendekatan serba lembaga atau institutional approach ya. Oke, selamat bergabung Denny Rustamaji, Mas Denny. Oke. Jadi untuk pendekatan serba lembaga di sini bahwa berbagai lembaga marketing yang ada ya, di sini bisa kita lihat yaitu mereka menyalurkan ya produk barangnya dari ya produsen ke konsumen. Dalam pendekatan serba lembaga yang kita umum yang kita kenal yaitu ada beberapa poin di sini menyalurkan barang ya. Lembaga-lembaga yang dimaksud di sini ada beberapa ya, bisa distributor, agen atau pedagang ya. Dalam pendekatan serba lembaga, ya ini ada pedagang eceran ya selanjutnya. Eceran kecil, eceran itu juga dibagi beberapa apa namanya kategori juga ya. Ada pedagang eceran kecil, pedagang eceran besar ya, seperti yang kita lihat di sini. Untuk pedagang eceran kecil adalah pedagang eceran yang pada kegiatannya berdagang mengadakan perdagangan di tempat yang tepat maupun yang tetap maupun tidak tetap. Sebentar, selamat bergabung Jelin. Pedagang eceran, ya, contohnya di sini yang memiliki warung ya, warung kecil, kios, depot, toko kecil atau pasar. Selanjutnya, eceran kecil ya. Selanjutnya ada eceran besar, yaitu para pengusaha atau pedagang yang bermodal, ya oke silakan Nabel, yang bermodal relatif besar, tempat usahanya besar dan menetap serta berada di lokasi strategis. Nah ini masuk kategori eceran besar ya. Seperti ini. Jenis barang yang diperdagangkan dapat hanya satu jenis, namun ada pula yang persediaannya berjumlah besar. Ya, ini biasanya untuk bahasanya kita kulaan ya, itu untuk kula-kula itu bisa masuk kategori eceran besar. Nah, tadi pedagang kecil, tadi pedagang eceran, yang kedua pedagang besar. Grosir atau wholesaler ya, atau pedagang yang beli barang dan menjualnya kembali kepada pedagang, pada pedagang yang lain. Terus di sini bisa kita lihat bahwa grosir atau mendistribusikan diartikan sebagai penjualan barang kepada pengecer, pengguna bisnis industri ya, komersial, institusi atau profesional atau kepada penggrosir lainnya ya dan jasa terkait secara umum. Artinya bahwa penjualan barang pada siapa saja selain konsumen biasa. Jadi ini bukan langsung ke konsumen umum atau konsumen akhir ya untuk pedagang besar. Oke. Sebelum saya lanjutkan, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Mulai hal pertama, poin pertama tadi apa? Jadi ini berlaku ya. Ketiga hal ini juga berlaku untuk semua produk ya, baik itu barang-barang ataupun jasa. Ya, tentang siapa, bagaimana ya, apa yang disalurkan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya berganti bertanya? Halo, Mas Bobi? Halo, Mas Bobi? Gimana? Ya Bu ya. Oke. Ya, oke. Menurut Mas Bobi, Mas ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau saya yang bertanya? Ya sharing ya.
terkait pendekatan pemasaran, 3 poin yang perlu diketahui oleh pelaku usaha, anggota organisasi ataupun pemasar. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mas Bobi? Tidak dulu, Bu. Tidak dulu. Oke, kalau tidak saya yang tanya ya. Oke. Kalau Mas Bobi kan untuk pemasarannya kan berarti di kuliner ya Mas Bobi ya? Iya, Bu. Oke, di kuliner. Sejauh ini produk yang dipasarkan oleh Mas Bobi itu produk yang apa namanya, memproduksi sendiri, ataukah mungkin yang produk yang kita apa namanya, membeli terus dipasarkan lagi seperti itu, atau bagaimana? Atau mungkin kolaborasi? Kolaborasi, Bu. Ada yang beli terus dijual lagi, terus ada Dijual yang lagi. buat sendiri terus dijual sendiri. Dijual. Oke. Berarti sejauh ini Mas Bobi untuk produknya ini ya, kan produk barang ya berarti ya, bukan jasa kan seperti itu ya? Iya. Ya, barang. Terus untuk apa namanya, lembaga yang menyalurkannya sejauh ini Mas Bobi sendiri, terlepas mungkin secara online atau offline, atau mungkin ada pihak-pihak kerjasama dengan Mas Bobi, atau Mas Bobi bekerjasama dengan pihak lain seperti itu untuk lembaga-lembaganya, lembaga-lembaga marketingnya? Biasanya sama warung yang lain gitu. Oh gitu, berarti Dia menjualkan juga. kerjasama ya dengan Kerjasama. beberapa warung-warung ya, intinya seperti itu ya. Oke. Berarti melakukan juga apa, lembaga bekerjasama dengan lembaga-lembaga marketing ya, terlepas baik secara individu ataupun lembaga. Dalam artian lembaga berarti secara organisasi seperti itu ya. Iya, Oke. Bu. Terus selama ini berarti Mas Bobi untuk pemasarannya online, offline juga ya? Ada online, ada offline juga, Bu. Ada online juga, oke. Iya. Terus kalau dengan pihak-pihak yang lembaga yang lain itu bagaimana? Maksudnya sistemnya kan ini berarti ya melakukan fungsi-fungsi marketing ya, bagaimana menyalurkannya kan ya. Sistemnya bagaimana? Maksudnya apakah pesan atau bagaimana seperti itu, mungkin sistem yang dipakai dalam menjalankan fungsi-fungsi marketingnya? Biasanya sih saya dulu yang ngomong kalau gimana kalau saya punya produk ini sama ikut jualkan, saya kasih berapa persen gitu, Bu. Ada ini ya, harga tersendiri kan seperti itu ya. Iya. Oke, berarti intinya kan Mas Bobi melakukan fungsi marketing itu ya bisa langsung ke konsumen akhir ataupun bisa lewat lembaga marketing ini ya. Tentunya iya, dengan harga yang ada perbedaan harga seperti itu. Ya, ada perbedaan harga, tetapi di pasaran tetap harganya sama. Tetap harganya sama ya, jadi pihak lembaga marketing tersebut menjualnya ke konsumen akhir sama dengan kita menjual dengan ke konsumen akhir seperti itu ya. Iya, Bu. Oke. Terus sejauh ini ada kendala-kendala tidak terkait mungkin baik itu apa namanya, fungsi, terutama mungkin di fungsi-fungsi marketingnya. Sejauh ini ada kendala, permasalahan gitu? Untuk kendala sih akhir-akhir ini masih banyak, Bu. Ya, terkait apa itu biasanya, Mas? Untuk di fungsi-fungsi marketingnya? Biasanya kan apa ya? Kayak apa? Mereka kan tak kasih barang dulu kadang. Iya. Barang sudah laku mereka kayak Pembayarannya agak telat gitu biasanya. Oh begitu lah. Mas Bobi kurang galak mungkin. Iya, mungkin jadi mungkin lebih harus ini ya, maksudnya bukan mempresur ya, paling enggak kita harus ada apa namanya, perjanjian penekanan di awal ya, agar ya semua kan bisa berjalan. Mereka sudah dapat untung, akhirnya karena pembayarannya ya agak molor, akhirnya kan kita yang mestinya bisa dipakai untuk tambahan modal, akhirnya kan mungkin masih ngendap di situ seperti itu. Ya mungkin itu tadi
tapi nek gala-gala ya gak Mas, bahasanya apa berarti? Ya lebih ini aja ya. Harus lebih ini apa? Menekankan gitu ya, penekanan di Penekanan. iya, dengan bahasa Mas terus sama-sama jalani saya tuh pokoknya nek sekiranya laku ya wis ya saya untuk tambahan modal jenengan juga sudah dapat ini biar perputarannya cepat seperti itu. Biar Ya. saling jalan. Bisa jalan semua kan bisa berjalan maksudnya ya dari kita selaku yang lembaga marketing pertama ke lembaga marketing kedua kan juga bisa jalan bersama seperti itu. Iya. Oke, terus apa lagi kira-kira? Mas Bobi produknya banyak itu. Gimana? Mas Bobi produknya banyak. Lah ya tadi kan katanya ada yang produksi sendiri, ada yang juga kulak dijual lagi, ini kolaborasi kan seperti itu. Yang produk jasa apa Mas Bobi monggo? Yang jasa, ya ada jasa juga berarti Mas Bobi ya? Ada juga Bu. Ya kalau jasa apa Mas Bobi? Biasanya jual pulsa sama token listrik itu. Terus biasanya kalau jasa sama apa juga antar jemput barang. Gojek. Oh Gojek ya, ekspedisi ya? Ya, ekspedisi. Layanan jasa transport lah. Iya. Jasa juga antar jemput orang ngopi. Oh gitu ya. Berarti pelayanan kan ya, pelayanan plus kan seperti itu. Iya Bu. Marketing lagi Bu. Jadi orang mau ngopi dijemput sama Bobi. Nah itu kan ada nilai plus di situ. Tapi plus sekali Bu. Ya, maksudnya begini, berarti yang ngopi kan intinya tidak ini ya, bahasanya begini bahwa ya pokoknya yang mereka butuh mungkin karena bukan kok malas ya, mungkin karena kendaraan apa. Jadi kita memberikan nilai tambah ya, memberikan nilai plus ya untuk mempertahankan ya apa namanya konsumen seperti itu bisa dipakai juga. Iya Bu. Ya. Kalau di sini ya, ada itu tapi di gimana? Jasa fotokopi. Kalau di sini ada teman saya itu. Jadi yang mau fotokopi tinggal nunggu di rumah. Diambil. Oh iya, oke. Berapa lembar pun dijemput dia. Dijemput berarti kan jemput bola ya. Pelayan jemput bola itu ada jarak minimnya lah Bu. Oh, ada jarak minim atau ada jarak minimal juga berapa kilo mungkin ya. Seperti kalau fotokopi sih enggak sih ya. Kalau laundry mungkin ya biasanya bisa ada minimal berapa kilo seperti itu. Ya, oke. Jadi intinya bahwa pelaksanaan yang biasanya kompleks permasalahan itu kan di fungsi marketingnya ya. Nah itu makanya bahwa seorang marketing itu tidak hanya ya melakukan kegiatan secara administratif atau statis ya, tapi juga harus apa namanya dinamis kan seperti itu. Ya contohnya seperti yang sampaikan Mas Denny tadi, Mas Bobi ya ada pelayanan menjemput ya calon apa namanya konsumen ya, pelanggan seperti itu. Tentunya kan mungkin yang sudah jadi pelanggan biasanya kan seperti itu. Ya, ataupun masih awal ya, biasanya jemput bola kan seperti itu ya. Iya Bu. Oke. Oke, yang lainnya silakan. Mungkin apa ada permasalahan terkait fungsi-fungsi marketing selama ini tentang produk yang dipasarkan atau selama menjalankan pemasaran? Mbak Adis mungkin yang jasa. Iya. Jelin jasa transfer. Jasa, Jelin juga. Gantian dulu, Adis dulu, baru Jelin. Silakan. Ya, oke, nanti gantian. Jadi kita memang di sharing. Kalau permasalahan itu kan pasti banyak sekali permasalahan ya. Ya terkait dengan pelanggan, pelayanan dan lain sebagainya, komplain dan lain sebagainya itu yang ya perlu ada menambah wawasan juga, sharing. Oke, Adis, halo Adis. Iya Bu, gimana Bu? Ya, oke Adis. Terkait dengan gak semangat, kurang semangat. Semangat Adis ya. Terkait 3 hal di sini kan, yang Bu. Tadi kan ada barang-barang dan jasa juga yang disampaikan Mas Bobi sama Mas Denny. Kalau menurut Adis, dari Adis, kalau Adis kan di bidang jasa berarti ya, pelayanan kan ya? Iya. Jasa pelayanan untuk ekspedisi kan seperti itu.
itu kalau Adi sendiri yang selama ini dilakukan untuk lembaga-lembaga kan di sini berarti siapa yang menyalurkan lembaga marketingnya kan berarti ada sebuah lembaga yang membuat apa namanya aplikasi tersebut ya, ya atas nama Iya, lembaga Bu. ya Cuma, Dis ya. iya, Oke, iya, terus atas nama lembaga. Jadi sejauh kita ini, cuma, halo, kita cuma menjalankan aja. Halo? halo, Iya, oke, Bu, kita cuma menjalankan aja. oke. Berarti sejauh Iya, ini kan, terus ya bagaimana Dis? Silakan. enggak, Bu, lanjut, Bu. No, lanjut. Oke, berarti kan dari ekspedisinya kan berarti ada lembaga. Nah, nanti transformasinya kan berarti ke ADIS ya, transfernya ke ADIS sebagai lembaga juga ya, meskipun secara individu. Terus selanjutnya itu biasanya nanti untuk penyalurannya itu langsung ke konsumen akhir atau harus seperti itu atau mungkin ada juga beberapa step lagi? Enggak, Bu, biasanya dari konsumen itu menuju lembaga, menghubungi lembaga, nanti lembaga menghubungi saya. Oh, begitu ya Sebagai intinya. itu. Tersistem seperti itu ya. Terus saya kalau sebentar. ya, Ya, oke. habis Fitri itu Anggita selamat bergabung. habis itu Ya. stepnya saya langsung menuju konsumen. Maksudnya langsung hubungan dengan konsumen. Oke, seperti itu ya. Berarti intinya termediasi lewat aplikasi tersebut tadi sih ya. Iya, lewat WhatsApp, Bu. Oh, lewat WhatsApp ya. Belum Oke, ada lewat. aplikasinya. Oh, belum ada aplikasinya. Oh, berarti lewat WA ya ini ya untuk transaksinya baik dari lembaga ke apa namanya pelaku seperti Konsumen. ADIS terus langsung ke konsumen akhir lewat WA ya. Oh, gitu. Oke. Iya, lewat WhatsApp. Amin keluar dari rapat. Oke. Gitu. Terus untuk fungsi-fungsi marketing selanjutnya sebentar. Ya. Fungsi-fungsi marketingnya di situ yang dilakukan. Ya. Berarti kan marketingnya itu ya via online, Bu. Biasanya via status WA atau Instagram karena kita juga punya Instagram. Jadi kita hanya menggunakan dua itu. Cuma biasanya Instagram. Dan biasanya ada konsumen yang kayak kebetulan konsumennya itu mau jualan, jadi kita juga bisa mempostingkan. Biasanya juga ada tarifnya juga, dengan ada perjanjiannya. Mungkin dalam waktu 1 tahun bayarnya berapa gitu, Bu. Dan kita posting berapa kali seperti itu. Oh gitu. Jadi ikut mempromosikan juga ya, bisa mempromosikan juga seperti itu ya. Iya, oke. Iya, Bu. Oke, Adis. Terus selama ini permasalahan yang dihadapi apa? Mungkin kalau terkait di pelayanan ekspedisi, Adis sendiri sebagai lembaga ya yang ikut bergerak di situ, permasalahan yang pernah dihadapi apa sejauh ini? Mungkin yang sering itu kayak miskomunikasi, Bu, biasanya. Antara lembaganya sama saya seperti itu. Oh gitu. Dengan konsumen mungkin? Ban bocor. Ban bocor. Itu kendala teknis ya. Kalau dengan konsumennya mungkin apa ya, Bu ya? Mungkin kalau yang konsumennya rewel gitu aja. Iya. Ya, bagaimana kita bisa melayani dengan baik gitu aja. Dengan baik, oke. Maksudnya berarti biar nggak kepancing emosi. Iya, oke. Ya, makanya itu bahwa seorang pemasar memang harus sabar juga ya. Ya, sabar. Ikutnya bisa mengikuti, mengambil bagaimana sih karakter masing-masing ya klien kita, konsumen kita kan seperti itu. Ya, dari sekian pasti ada ya yang tadi seperti ada pasti ada yang rewel ya. Ya, dari sekian kan pasti ada yang seperti itu. Oke, Adis. Iya. Cukup? Banyak.
Oke, banyak ya? Malah Yes. banyak malah. Cukup, Bu. Oh, cukup. Oke, yang lainnya. Mas Denny silakan, Denny. Banyak. Kalau Denny kan di bidang jasa pendidikan ya. Halo? Iya, Bu. Ya. Oke, sejauh ini bagaimana untuk Jasa pelaksanaan pemasaran apa? juga, Bu, Denny, Bu. Gimana? Masarkan apa, Dis? Masarkan apa? Jasa yang lain atau produk juga HP, apa jual barang beli HP. jual Oh, beli HP maklar. maklar ya. Biasanya jual beli barang antik, Bu dia. Maklar Segalanya, itu Mas. juga termasuk Yang pemasar penting ya. saya tidak mencuri. Itu bagaimana kira-kira sejauh ini apa namanya terkait dengan pendekatan pemasaran yang dilakukan untuk apa Mas Denny? Kalau di bidang pendidikan ya kita jalin komunikasi dengan wali murid. Wali Kita murid itu. kuatkan, kita prioritaskan pelayanan kita Oke. kepada wali murid. Yang terakhir kemarin sosialisasi tentang ujian nasional, ujian sekolah, ujian akhir Ujian dari sekolah. kelas 6 ya kemarin. Iya, oke. Oke, Ya, itu pada ya. intinya kita sebagai produsen, kita sebagai pelayan publik, sebagai pelayan mereka ya kita maksimalkan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Ya harus sabar, tawakal. Mungkin ada salah satu dari wali murid yang nggak sabar tentang tanya kapan ini Mas masuknya, anak-anak di rumah kok tambah nggak tahu apa-apa, main terus dan begini. Ya kita harus berlapang dada dan sabar menyampaikan secara pelan-pelan, begini Bu, ini keputusan dari pemerintah pusat, kita yang di bawah tidak tahu apa-apa, kita hanya bisa ikut melaksanakan dan melaksanakan apa yang telah menjadi perintah dari atasan. Undang-undang Iya, kesepakatan itu ya. dari pemerintah pusat. Oke. Terus sejauh ini biasanya kalau Mas Denny berarti di lembaga pendidikan apa? Tingkat menengah, tingkat dasar? Sekolah dasar, Bu. Sekolah dasar. Sejauh ini untuk pemasarannya kan otomatis sekarang kan juga semakin banyak sekolah ya, persaingan juga. Betul tidak kalau di tingkat SD? Oh, enggak. Kalau di masa normal kemarin ya, iya. Kalau di pendidikan sekolah dasar itu yang paling kita tekankan adalah pendidikan ekstranya, Bu. Oh, gitu. Ya, seperti kalau di sekolah dasar kan masih minim lah sekolah-sekolah yang memiliki ekstrakurikuler kalau di tingkat sekolah dasar, Bu. Jadi kalau di sekolah saya itu teknik marketingnya kita dobrak dengan ekstra. Kegiatan ekstra itu ya. Kita fullkan, maksudnya kita alokasikan dana sebagian ya paling minim kita 30 sampai 40% untuk kegiatan ekstra dan pengembangan diri dari peserta didik. Dengan demikian masyarakat pun akan melihat kalau apa yang kita peroleh akan menjadi feedback lah bagi kita sendiri nantinya. Iya, betul. Minim di tingkat kecamatan dan di kabupaten. Jadi intinya kan ada nilai yang kita tawarkan ya untuk mereka itu tertarik berminat seperti itu ya, dengan adanya persaingan juga baik di tingkat dasar ataupun secara marketingnya seperti itu. Bahkan ada yang seperti ini, Bu. Ini pengalaman dari tetangga sekolah. Persaingan itu satu desa ada 3 lembaga sekolah dasar. Ada MI tersebut, ada MI 1, terus 2 sekolah dasar. Nah, yang ketiganya ini saling berperang dalam marketing untuk mencari peserta didik baru. Bagaimana cara mereka untuk merekrut peserta didik baru? Yang sebut saja ini sekolah A. Sekolah A ini tekniknya sangat, kalau bagi saya ini sangat mumpuni, Bu. Jadi nilai yang ditawarkan apa? Dia terjun ke sekolah-sekolah TK, lalu menawarkan kalau mau sekolah di tempat saya langsung dapat seragam gratis saat itu juga. Seragam, tas, sama sepatu. Waduh, ya. Jadi langsung berbondong-bondong. Nah, terus nilai jangka panjang yang ditawarkan itu kan itu belum tahu. Berarti jangka pendek kan seperti itu. Jangka pendek. Tapi nilai outputnya di pedesaan itu sangat ini ya.
sangat mumpuni, Bu. berpengaruh ya, signifikan ya. Berpengaruh sekali. Iya, iya. Mungkin beda lagi kalau dengan yang di agak kota atau ke kota, mungkin orang sudah berpikir lagi outputnya Nah, yang kembali diperoleh lagi kan kita seperti itu. kembali lagi kita pahami konsumen tadi loh, keinginan konsumen Iya, tadi loh. betul. Iya, jadi kan ya itu tadi kita harus tahu siapa ya, segmentasi pasar itu tadi kan seperti itu. Jadi tidak semua program atau apa yang kita punya itu bisa ditawarkan di semua segmen kan Semua seperti tempat, itu. ya. Iya, oke. Belum tentu program dari sekolah A tadi bisa berhasil jika diterapkan di wilayah kota. Dan belum tentu strategi yang di kota Iya, berhasil yang diterapkan di pedesaan. wilayah desa, betul ya, itu tadi makanya kan segmennya ya, karena kan lingkungan, cara pandang mungkin dari masing-masing kelompok itu kan berbeda ya, itu tadi dalam memahami program yang ditawarkan. Ya, seperti itu ya. Oke. Itu kalau untuk ini ya, tingkat persaingan, jadi masing-masing kan punya apa namanya ya, program yang menjalankan fungsi marketingnya ya, tapi kan secara sendiri-sendiri ya, sesuai dengan yaitu tadi kemampuannya, sasarannya dan lain sebagainya. Tapi pasti di antara sekian ada yang berhasil, ada yang kurang berhasil kan seperti itu. Ya itu harus dikaji lagi kan gitu ya. Oke. Oke, Mas Denny, selanjutnya siapa tadi yang mau? Ini Adrian, Mas Adrian, ayo. Terkait untuk di bidang jasa keuangan ya. Halo? Halo? Adrian? Kok sepi, pada kemana semua ini? Atau yang lainnya? Halo? Masih saya Oh ya, pantau, Bu. masih mantau ya. Sambil, oke. Sambil ngopi Mas Bobi. Ini Mas Adrian, ayo Adrian. Oh, Pak Mas Duki, Adrian ini masih mungkin sibuk ini. Pak Mas Nah, Duki, ini Pak Mas Duki ini loh, Bu. ya, Telepon monggo kok kita. baru kelihatan Pak. Halo, Sehat Pak Pak, Mas semangat, Duki. Pak. Pak Mas Sehat. Duki Alhamdulillah dapat sibuk ya pesanan Pak. pos itu. Alhamdulillah ya Pak, rezeki Pak ya. Alhamdulillah. Iya, oke. Oke Pak Mas Duki, kalau Pak Mas Duki kan berarti kan di bidang ini ya, apa namanya, konveksi ya, fashion kan seperti itu ya. Tas saja ya Pak ya. Oke. Iya. Terkait pendekatan pemasaran kan tadi Pak Mas Duki mulai depan tadi sudah nyimak ya, ada pendekatan pemasaran terkait ya, berarti buat apa yang disalurkan ya, siapa yang menyalurkan dan bagaimana menyalurkannya. Nah, kalau selama ini yang Pak Mas Duki jalankan di bidang fashion, tas khususnya itu bagaimana Pak terkait fungsi-fungsi marketingnya sejauh ini? Untuk saat ini kita harus memanfaatkan digital, Bu. Ya, iya. seperti di WA atau di Instagram atau yang lain. Oke. Untuk pemasaran. Khususnya, cuman untuk saat ini di masa pandemi ini kan memang untuk khususnya produksitas kan sangat-sangat menurun. Jadi kita solusi bagaimana caranya agar kita bisa masih tetap eksis di bidang kompetisi ini. Untuk saat ini saya bekerja sama dengan salah satu perusahaan, khususnya perusahaan kosmetik. Ya. Saya tawari untuk membuat tas atau dompet untuk tempat kosmetik tersebut. Akhirnya cocok, alhamdulillah sekarang pesan. Alhamdulillah, luar biasa Pak ya. Berarti kan ada kerjasama ya, karena kondisi ya, intinya bahwa kondisi itu kan tidak menyurutkan langkah kita. Kita harus kan tetap bersaing kan seperti itu, G. Tetap bersaing, tetap kreatif, G. Inovasi, mengembangkan apa namanya produk kita. Akhirnya ya itu tadi, kita melakukan pendekatan-pendekatan secara lembaga kan seperti itu, G. Kalau kita di pasar kan agak sulit, Bu, untuk saat ini. Iya, betul. Karena ini lebih penting untuk makan daripada untuk beli. Iya, betul. Jadi lebih kepada kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu ya Pak ya. Iya. Terus ada pesanan, berarti tasnya khusus ini ya Pak, apa? Kosmetik ya? Kosmetik ya. MS Glow itu loh.
MS Glow. Oh ya, oke. Untuk produk ini ya, skincare itu ya. Iya. Oh, iya, oke Pak, luar biasa. Oke. Terus sejauh ini biasa bagaimana Pak? Maksudnya ini berarti yang baru jalan ini ya untuk kerjasama itu ya Pak ya. Iya, ini baru Terus, mulai. nggih, Baru gimana mulai. Pak? Oh, baru mulai ya. Terus bentuk kerjasamanya seperti apa Pak itu? Maksudnya ada mungkin jangka waktu tertentu berapa bulan atau tahun atau berapa unit pesanannya, produksinya dan lain sebagainya, terus pembayaran dan lain sebagainya gitu? Ya, ini kita uji coba dalam jangka waktu 1 bulan. Nanti kalau memang semuanya itu bagus, berjalan lancar, mungkin untuk seterusnya, Bu. Oke, mudah-mudahan ya Pak. Ya. Dan nanti bisa juga ini ya, maksudnya kerjasama dengan lembaga selain itu juga gitu. Setelah mungkin orang tahu produk kita, terobosan baru dari produk kita seperti itu. Ya, oke Pak. Terus dikasih ini juga Pak, maksudnya boleh di produk yang diproduksi Pak Mas Duki itu kan untuk MS Glow, berarti kan ada brand mereknya kan MS Glow gitu. Iya. Betul. Terus di situ boleh dicantumkan nggak brand dari Pak Mas Duki juga, boleh nggak? Kalau saya jual bebas nggak boleh. Nggih. Kalau kalau dijual nggih. Tapi boleh nggak dikasih maksudnya di dalam atau bagaimana gitu? Biasanya kan ada kesepakatan ya Pak, boleh dan tidak lah. Itu kalau di Pak Mas Duki boleh enggak? Kalau untuk merek itu ya harus khusus Bu, nggak boleh untuk umum. Jadi saya nggak bisa jual dengan merek ini, nggak bisa. Oh begitu. Itu ya harus kita kirimnya ke MS Glow saja. Oh begitu, oke. Berarti kan produknya memang intinya bahwa produk Pak Mas Duki itu dibeli oleh MS Glow dengan brandnya MS Glow kan seperti itu. Nah, seperti itu Bu. Iya oke, berarti kan ya itu bentuk kerjasama ya kan, memang kan macam-macam ya. Ya ada yang seperti Pak Mas Duki, ada yang mungkin nanti boleh dikasih tapi dengan nanti tapi tidak mencantumkan biasanya untuk seperti apa namanya akun sosial media sosialnya, ada yang seperti itu juga, tergantung kesepakatan intinya seperti itu. Oke Pak G. Terus selanjutnya untuk permasalahan baru jalan Pak ya, ada permasalahan atau bagaimana gitu untuk kesepakatan? Untuk saat ini dari pihak MS Glow sendiri masih dalam taraf uji coba Bu, jadi masih kita sendiri yang produksi juga masih uji coba, untuk teman-teman yang produksi juga masih taraf uji coba. Kita usahakan sebaik mungkin agar nanti bisa bekerja sama terus. Amin. Oke Pak, ya, tentunya harus ini ya Pak ya, maksudnya kreativitas inovasi itu tadi ya. Iya. Oke. Kualitas yang kualitas yang A itu yang sangat bagus. Jadi sangat bagus ya. Nggak mudah, maksudnya bahannya terus warna seperti itu ya. Iya. Untuk satu ini bahan semua dari MS Glow semua Bu. Oh gitu, bahan langsung dari sana. Jadi Pak Mas Duki mengerjakan bentuknya seperti itu ya. Ya, karena kemarin kan saya bilang terus terang kalau masalah permodalan saya enggak ada. Karena ini kan butuh modal besar. Karena kita nanti untuk kedepannya setelah 1 bulan ini saya harus harus memproduksi 1 minggu itu 30.000 piece. 30.000. Ini kan masih taraf juga ya, maksudnya kelanjutan dari MS Glow itu ya Pak ya? Iya. Oke. Luar biasa. Ya bisa nanti memberdayakan kan, intinya kan berarti karena ada pesanan besar kan bisa memberdayakan ya intinya ya mungkin masyarakat sekitar dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Sementara ini baru dapat 12 anak yang mau ikut bantu jahit itu. Oh gitu, penyerapan tenaga kerja ya Pak ya. Oke. Mendapatkan 50 tenaga kerja. 50 Pak, oke. Ya bisa dibantu info-info teman-teman mungkin yang ada yang membutuhkan ini apa namanya, saling simbiosis, mutualisme, saling menguntungkan kan begitu. Iya. Oke. Terus ada lagi Pak yang mungkin yang mau disampaikan? Maksudnya terkait Bu, karena ini juga harus
mengejar target juga. Mengejar target, oke, seperti itu. Terus kalau untuk karyawan yang memproduksi itu sendiri yang direkrut Pak Mas Duki, biasanya Ya, untuk nah seperti itu yang sudah bisa produksi tas khususnya. oh gitu. Itu harian atau bagaimana, Pak? Maksudnya terkait ini juga ya, kan berarti Kita belum, Bu. belum. Maksudnya untuk harian atau borongan atau bagaimana begitu? Untuk saat ini borongan, Bu. Oh, saat ini masih borongan ya. Oke, jadi kan bisa tinggal bisa. sudah potong semua. Oh, begitu. Ya, oke, Pak. Oke, siap Pak Mas Duki. Oke. Selanjutnya. Oke. Cukup Pak Mas Duki, nggih. Mungkin teman-teman yang lain. Ini tadi ada Adi sudah, Adrian. Kemana Adrian ini? Hari Azhari. Mas Hari Azhari. Ya, Bu. Ya, oke. Mas Hari Azhari, atau mungkin ada yang mau tanyakan terkait ini pendekatan di dalam pemasaran, 3 fungsi pendekatan tadi. Oh, mau tanya apa? Iya. Kalau Mas Hari Azhari, maksudnya saat ini kegiatannya apa? Saya di perusahaan kerja atau pelaku usaha atau bagaimana? Saya belum kenalan ya kemarin ke situ ya. Gimana Mas Hari? Kalau saya di bidang jasa, Bu. Oh, di jasa. Jasa apa, Mas? Maksudnya mungkin pendidikan atau jasa keuangan atau? Kalau saya tuh sekarang di bidang salon, Bu. Oh, salon, oke. Berarti kan ada ini juga ya pendekatan yang dilakukan kepada kalau salon berarti kan konsumen ya? Iya, langsung ke konsumennya, Bu. Langsung ke konsumen kan seperti itu. Nah, oke, untuk selama ini permasalahan terkait fungsi marketing, mungkin kalau untuk bidang salon bagaimana, Mas? Ada nggak permasalahan? Iya, pasti banyak, Bu. Soalnya kan salon kan di sini banyak, Bu, persaingannya. Banyak salon juga ya. Terus pemasarannya bagaimana? Biasanya harus maksudnya menunggu saja atau ada trik-trik yang dilakukan untuk bersaing dengan ya banyaknya salon itu? Iya. Untuk Mas Azhari. Kalau di salon itu kita dari pelayanan sama kualitasnya, Bu. Kualitas yang harga kan persaingan di sini harga. Iya, oke. Berarti itu aja ya. Terus untuk pemasarannya, maksudnya pakai secara online juga atau offline aja atau bagaimana gitu? Ada IG-nya juga ada dipasarin di Instagram, di Facebook. Instagram. Oke. Oke, terus biasanya karena kan tadi cerita banyak salon ya, otomatis kan bersaing ya, tapi kita akan punya nilai lebih di pelayanan dan kualitas produk yang diberikan itu tadi ya. Terus untuk dari sisi lainnya mungkin ada nilai yang ditawarkan lagi deh kalau untuk memenangkan persaingan dari Mas Azhari sejauh ini. Maksudnya mungkin ada program atau apa begitu? Kalau promo sekarang udah enggak, Bu, di sini. Soalnya dulu dikasih promo 7 kali potong gratis 1 kali gitu. Oh, pernah ditawarkan seperti itu ya? Itu kan dulu harganya waktu sekarang harganya kan udah naik ini, Bu. Harganya naik dengan kondisi yang masih seperti ini ya. Oke. Berarti ya intinya ya itu tadi ya, tetap mempertahankan, maksudnya dengan kualitas dan pelayanan itu tadi ya. Iya, Bu, benar. Oke, berarti kan ini intinya ada pendekatan
juga ya, tapi mungkin belum bisa kompleks ya pendekatan yang dilakukan ya terhadap. Kadang juga gini Bu, iya, musim bagaimana? pandemi gini kan orang kan masih jarang harus keluar gitu. Kadang 3 bulan, 2 bulan baru ke salon, kadang 1 bulan baru ke salon. Oh gitu. Atau mungkin ada ini juga pelayanan jemput bola yang tadi seperti yang disampaikan Mas Dini sama Mas Bobi tadi. Kan ada ya kita jemput bola ya, karena saya sendiri pernah mengalami itu, sudah pernah sekali 2 kali terus akhirnya menawarkan untuk jemput bola karena dengan kondisi ini atau mungkin karena kesibukan mereka, kita yang datang untuk memberikan pelayanan pernah menawarkan yang seperti itu untuk pemasarannya. Kalau jemput bola itu biasanya kalau di sana tuh freelance Bu. Jadi kita buka apa namanya? Buka sendiri misalkan masa panggilan gitu loh Bu. Oh gitu, ya ya. Berarti kan intinya ada juga ya, maksudnya dengan program yang ditawarkan yaitu freelance atau gak dibolehkan Bu kalau di salon. Oh gitu. Soalnya kan saya masih kerja sama ownernya di sini. Oh gitu, ya ya oke. Biasanya mungkin yang individu ya Mas ya bisa melakukan itu ya, maksudnya untuk jemput bola itu ya. Ya, biasanya yang individu nggak ikut kerjasama. Kerjasama. Oke, ya. Jadi memang kan semua ada nilai positif, maksudnya kelebihan, kelemahan ya itu termasuk jadi analisa pasar yang harus nanti yang akan ya terkait dengan tugas yang akan saya berikan, nanti kita bicarakan lebih lanjut terkait ya itu tadi ada permasalahan seperti yang yang ada di Mas Azhari tadi. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Halo, ada Lica, Jelin dan Bati. Halo Bati. Halo. Oke, Batinya keluar. Iya Bu. Oh iya, oke Bati. Bati, halo. Bati. Saat ini masih kerja juga? Iya, gimana Bu? Jadi saat ini masih kerja juga di tempat yang dulu apa itu kuliner apa itu atau bagaimana atau sudah pindah tempat? Iya Bu, masih di dapur saja. Gimana? Iya, masih di dapur saja. Dapur saja ya? Oke. Oh gitu. Itu kalau Badi di situ maksudnya ikut pemasarannya juga, maksudnya selain mungkin produksi terus di pemasaran juga atau banyak produksinya saja atau bagaimana? Iya Bu, ikut di pemasarannya juga. Biasanya ya promosinya di lewat WA, Facebook gitu. Oh seperti itu. Oke. Jadi intinya kan bahwa Badi sudah terlibat di pemasarannya. Ya, bagaimana? Iya, silakan kalau mau order. Oh iya, oke. Ya, besok kalau saya hubungi, oke. Iya, ditunggu Bu. Oke. Terus sejauh ini berarti untuk pemasarannya produk dari Badi itu langsung ke konsumen akhir atau bagaimana? Sejauh ini. Langsung ke konsumen akhir? Iya Bu, biasanya juga ada reseller juga gitu. Oke, berarti ada reseller ya. Terus ada yang ke konsumen akhir juga ya? Iya. Oke, berarti kan intinya bahwa ya itu tadi ada lembaga-lembaga marketing yang diajak bekerjasama sama menjalankan fungsi marketingnya ya tadi dengan melakukan pemasaran baik online ataupun offline seperti itu. Iya Bu. Terus gimana? Terus dari orang yang aku tempat kerja ini juga meminta saya itu menambah database Bu. Jadi biar kita itu banyak database, terus kita promo-promo itu jadi banyak orang yang melihat kita, terus tahu produk kita gitu. Jadi seumpama di Facebook itu kita menambah ini ya, maksudnya untuk kontak dan lain sebagainya itu ya akhirnya orang banyak tahu tentang produk kita, promosi kita seperti itu.
Iya, minta halo izin tadi. CVA-nya. Jadi kan kita tambah kontak juga biar waktu kita promosi di WA, di Facebook, mereka itu tahu gitu. Oke, betul. Jadi itu kan salah satu strategi juga ya, strategi pemasaran pendekatan yang kita lakukan terhadap ya apa namanya terhadap konsumen kan seperti itu ya. Jadi oke. Terus ada permasalahan selama ini mungkin ada permasalahan berarti terkait pemasarannya, fungsi-fungsi marketingnya. Permasalahan gimana ya Bu? Kalau sekarang belum ada ya kayaknya. Belum ada. Jadi sejauh ini ya berjalan sesuai pokoknya ya ya enggak ada permasalahan-permasalahan komplain atau dan lain sebagainya dengan pihak reseller seperti itu. Putus-putus. Halo? Maaf, suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus. Ya, oke. Kurang banyak Mbak Badi isinya. Iya. Mas Sofi. Iya, ini soalnya pakai hotspot juga, kuotannya habis. Oh, begitu. Ya, ya, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi atau sharing lagi? Belum ada? Iya, Pak Mas Tugi, monggo silakan. Ini setiap kali saya absen itu tidak bisa upload screenshot Bu, karena tidak mampu ini kelihatannya untuk sinyalnya. Sinyalnya nggak mendukung, seperti itu? Tidak mampu untuk upload screenshotan itu loh Bu. Untuk yang absen online, G? Oh iya, ya enggak apa-apa, ini nanti saya absen yang offline juga. Yang penting absen gitu ya Bu? Iya, tapi namanya Pak Mas Duki sudah ada atau ya di absen online? Ada. Ada, oke. Cuman enggak bisa mengupload untuk screenshot yang online itu, G? G? Iya. Enggak apa-apa. Intinya nanti dosen-dosen kan juga absen offline juga seperti itu. Tapi ya selama bisa ya harus dilakukan secara yang absen online juga seperti itu ya, untuk yang lainnya juga. Iya Bu, tetap absen, cuman tidak ada itu apa bukti untuk screenshotan, tidak ada. Screenshotnya ya, tidak masalah kalau memang belum bisa untuk yang screenshot itu atau karena kendala ya. Oke, Pak. Yang lainnya monggo ada Fitri Anggita sama Jelin. Ya, silakan. Gimana Pak Mas Duki? Oke. Halo Fitri Anggita. Untuk mengirim screenshot itu membutuhkan sinyal yang kuat Bu. Oh begitu, berarti kendalanya kan di sinyal untuk screenshotnya itu ya? Iya Bu. Ya, enggak ada masalah Pak Mas Duki, tidak apa-apa. Saya tetap absen, cuman tidak ada ya bukti screenshotnya itu kan begitu karena kondisi sinyal ya. Iya, tidak masalah. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak mungkin terkait ini sebelum saya lanjutkan? Tadi sampai ini ya. Cukup Bu. Cukup. Coba dilanjut. Oke. Terus ini Fitri Anggita. Halo? Tidak ya, terus berarti Fitri Anggita? Aminatun Nasiro? Halo, Jelin? Ya, Bu. Ya, oke. Ya, Jelin gimana terkait dengan pendekatan-pendekatan yang sudah kita sampaikan di depan tadi untuk Jelin selaku pelaku di organisasi, bagaimana menurut Jelin untuk pemasaran di tempat Jelin? Kalau saya kan di kelurahan, jadi nggak ada pemasaran yang lebih ke marketing sih, cuma kan kita melayani masyarakat yang, saya kan di bagian pelayanan masyarakat, jadi mungkin kalau ada yang mau bikin surat atau apa yang perlu dibantu terkait dengan kelurahan atau mungkin domisili gitu bisa dibantu. Tapi karena ini kan instansi, jadi nggak ada marketingnya sih, mungkin
nggak terlalu marketing banget, Ya, hanya membantu. di pelayanan aja ya. Oke. Oh, berarti sudah Ada Bu, mungkin kalau di desa, tingkat desa itu kayak Ah, program desa disampaikan kepada masyarakat, oh mungkin itu. begitu Mbak Jeli. Oh iya, itu salah satu juga mungkin atau kalau Jelin di kelurahan mana? Saya di Kelurahan Kadipaten. Kadipaten, oke. Oh, berarti sudah nggak di tempat yang dulu ya? Sekarang di kelurahan Kadipaten. Iya. Oh iya. Oke. Iya betul. Jadi biasanya kalau di desa dengan adanya sekarang ya dana desa itu, tapi nggak tahu kalau di kota bagaimana. Kalau di desa kan ya seperti yang Mas Denny tadi bilang kan ada program-program dari anggaran-anggaran desa yang dikucurkan oleh pemerintah itu kan harus ada program yang apa namanya, ya intinya yang bentuk programnya kan harus ada dari dana desa yang diperoleh itu lah. Tapi enggak, kurang tahu juga kalau di kota bagaimana itu. Jelin, ada program-program juga enggak? Kalau di kota itu setahu saya yang pasti kan kayak PKK arisan kayak gitu ya Bu. Terus pertemuan RT atau rapat-rapat musrengbang itu yang pasti, ibaratnya yang udah terjadwal sebelumnya. Yang Tapi rutin kan, rutin. Ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat yang mungkin untuk mengisi ke apa ya, akhir-akhir ini kan pandemi, jadi kemarin itu banyak banget kayak sosialisasi terkait batik, terus tentang batik, ada juga pengelolaan sampah organik gitu-gitu. Itu dari Nah, itu kan juga produk desa ya. itu. Cuman kan itu nggak rutin, maksudnya itu karena kemarin pandemi, jadi dari instansi itu inisiatif buat acara-acara kayak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya tuh nggak terlalu sering buat pelatihan kayak gitu tuh nggak terlalu sering sebelumnya. Oh gitu. Berarti bukan masuk program ini rutin Mas Denny. Maksudnya gini, bukan program yang dicanangkan ya untuk intinya pemberdayaan masyarakat. Cuman karena kalau ada pengarahan dan lain sebagainya mungkin dari tingkat di atas seperti itu ya. Kalau di kelurahan. Iya gitu. Karena kemarin kan setelah pandemi beredar ini kan mungkin banyak yang kayak warga-warga kehilangan pekerjaan atau kesusahan gitu kan. Terus jadi sama beberapa instansi itu buat kayak sosialisasi batik, tapi nantinya berdampak jangka panjang. Jadi kayak misalnya sampah organik itu malah dijadiin kayak kegiatan gitu loh Bu, dan itu bertahap sampai sekarang masih dilakukan. Kalau di kelurahan saya, di rumah saya juga, di kelurahan saya juga gitu. Berarti sampah organiknya itu mungkin dipilah-pilah lagi terus nanti dibuat lagi jadi sebuah produk atau diolah begitu untuk proses. Iya. Terus dibagi per RT, mungkin bagian sampah organik, terus yang kemarin ikut sosialisasi batik jadi ikut batik gitu. Jadi tetap bertahap tapi dengan banyak pilihan, nggak cuma 2 itu doang sih, masih banyak kayak sampah dari daun pisang, terus bikin batik dari daun-daun yang udah nggak kepakai gitu-gitu. Sama membuat baju dari kain bekas gitu-gitu. Banyak kok, kemarin saya lupa. Kain bekas berarti kain ini percaya. Berarti kan termasuk produk kreatif gitu ya? Ya, seperti itu. Oke, itu bisa jadi juga produk unggulan ya dari sisi ini ya, produk kreatif di kelurahannya Jelin, tapi mungkin yang sosialisasinya ke masyarakat kalau di kota mungkin agak sulit atau bagaimana mungkin ya, karena kesibukan mungkin. Iya, kalau di kelurahan di rumah saya, kalau di Kelangon di rumah saya itu sulitnya karena mungkin kebanyakan warga di sini tuh udah sepuh. Jadi kayak untuk pemuda-pemudinya tuh agak sedikit gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya ada acara-acara tuh mungkin kumpulnya tuh orangnya tuh nggak sampai 15 lebih. Jadi sedikit banget kalau kemarin tuh. Cuman kalau di Kadipaten karena kelurahannya lebih besar itu lumayan banyak. Pemuda-pemudinya lumayan banyak kalau di Kadipaten. Oke. Jadi intinya bahwa tetap pelayanan, tapi secara tidak langsung bahwa ya pemasarannya itu juga ya harus dilakukan ya tentunya dengan memberikan ada program-program itu kan untuk menarik masyarakat mungkin lebih nanti untuk bisa berkontribusi seperti itu ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya untuk bab berikutnya, materi berikutnya ya. Oke, halo, masih on semua? Iya Bu, masih. Oke, lanjut ya. Selanjutnya di sini ada pendekatan serba fungsi ya. Yang tadi pendekatan kedua sebentar.
pedagang tadi sampai pedagang besar atau grosir ya. Terus pendekatan serba fungsi ya. Di sini menurut William bahwa ya arti fungsi-fungsi marketing merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bisnis yang terlibat dalam pergerakan barang atau jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Ini tadi ya. Jadi dari produsen ke tangan konsumen ini kan melalui beberapa tahap ya. Ada bisa yang secara langsung ke konsumen akhir, ada yang lewat beberapa lembaga itu tadi ya. Selanjutnya ya ini tadi functional approach pendekatan dengan membuat klasifikasi dari kegiatan-kegiatan marketing sebenarnya. Ya. Jadi maksudnya karena functional approach di sini ya, misal jadi dikelompokkan sesuai dengan klasifikasinya ya. Di sini ada marketing mungkin barang-barang kelontong, contoh ya kegiatan di mana seseorang membeli dan yang lain menjual. Yang sebagian membeli dan ada juga yang lain menjual ya seperti itu. Oke lanjut. Sedangkan menurut Reben ini bahwa pendekatan perkenalan secara fungsi tadi yaitu suatu kegiatan khusus dalam marketing yang mana dibagi beberapa hal di sini ya. Bisa kita lihat. Yang pertama ada function of exchange atau fungsi pertukaran ya, yaitu yang pertama ada selling atau penjualan, bahwa suatu kegiatan yang mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Ini ya kan penjualan menurut Reben tadi ya. Oke, selanjutnya ya jenis-jenis penjualan bisa kita lihat di sini ya. Jadi jenis-jenis penjualan yang pertama ada trade selling ya, yaitu jenis penjualan yang dilakukan oleh pedagang kepada grosir, tujuan utamanya untuk dijual kembali ya ini. Jadi ini kan tujuan utamanya dijual kembali, ini bisa langsung kepada konsumen akhir atau bisa bukan kepada konsumen akhir ya, trade selling namanya ya. Jadi kulaan untuk dijual lagi seperti itu. Yang kedua technical selling ya. Technical selling yang merupakan suatu cara atau usaha untuk meningkatkan penjualan dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada konsumen atau pembeli akhir dari barang dan jasanya ya, itu tadi. Jadi bahwa sebagai seorang penjual atau pemasar ya, sebagai seorang pemasar, tenaga pemasar, bahwa kita juga harus punya nilai yang kita tawarkan, tidak hanya barang atau jasa tersebut, tapi kita juga bisa memberikan, yaitu tadi memahami apa sih kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, sehingga dari situ kita bisa memberikan saran ya, masukan pada konsumen ya, sehingga secara tidak langsung bahwa kita ada ikatan seperti itu ya dengan konsumen. Ada ikatan karena kita merasa diperhatikan ya. Yang selanjutnya ada missionary selling ya, merupakan suatu bentuk wirausaha di mana pengusaha atau perusahaan berusaha meningkatkan penjualannya dengan cara mendorong pembeli dan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan tadi. Jadi secara tidak langsung kita mendorong ya, tentunya dengan memberikan gambaran-gambaran tentang keunggulan-keunggulan produk kita ya. Jadi kita tidak bisa ya serta-merta menyuruh orang itu membeli dengan agak memaksa, tapi kita tidak menawarkan nilai lebih kita. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita punya nilai lebih yang kita tawarkan seperti itu. Ya, dalam hal ini pengusaha atau perusahaan yang bersangkutan memiliki penyalur tersendiri dalam menyalurkan atau mendistribusikan produk maupun jasanya. Jadi dimaksud dengan missionary selling. Oke, selanjutnya new business selling ya, bukan suatu usaha-usaha untuk membuka transaksi baru dengan cara mengubah seorang calon konsumen menjadi
pembeli. Lah ini tadi. Berarti kan kita harus apa tadi yang dikatakan Mas Denny? Halo Mas Denny? Halo, yang lain masih on kah? Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Jadi intinya new business selling. Jadi di sini bahwa dengan adanya transaksi tersebut kita bisa ya mengubah dari calon konsumen menjadi pembeli, dari calon menjadi pembeli, ya, dari pembeli menjadi pelanggan. Kalau di Pak Mas Duki untuk transaksinya sudah berjalan mungkin seperti itu ya Pak ya? Halo, Pak Mas Duki. Oke. Sudah transaksinya sudah berjalan sampai di sini ya, sampai sejauh ini. Maksudnya dari calon konsumen menjadi pembeli, dari pembeli akhirnya menjadi pelanggan. Bagaimana Pak? Iya, sudah, Bu. Sudah berjalan ya Pak ya. Sehingga hal itu kan makanya kita harus kan mengelompokkan pelanggan-pelanggan yang sekiranya potensial bisa di follow up lagi untuk menjadi ya maksudnya konsumen yang potensial bisa di follow up lagi untuk menjadi pelanggan, ya. Begitu juga pelanggan kita bisa kita kelompokkan lagi menjadi pelanggan yang loyal seperti itu. Loyal intinya bahwa secara tidak langsung mereka juga ikut membantu mempromosikan ya produk atau barang kita. Oke. Halo Aminatun Nasiro. Halo Amin. Amin kemana ini Amin? Oke, kita lanjutkan ya, tujuan penjualan. Dalam suatu perusahaan, oke, gimana Pak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mbak Amin lagi nyapu. Lagi nyapu, sudah sore ya Pak. Ya ada Bapak bisa biar dilanjutkan dulu nyapunya. Oke. Ada yang mungkin disaringkan Pak Mas Duki terkait ini new business selling ya. Dari transaksi ya mengubah seorang calon konsumen menjadi pembeli ya. Dari pembeli menjadi pelanggan, dari pelanggan menjadi pelanggan yang loyal. Sejauh ini sudah Pak Mas Duki mungkin tahapannya sudah sampai di situ juga. Ada yang pelanggan loyal gitu Pak? Ada Bu. Oke, gimana Pak? Biasanya kalau pelanggan yang loyal itu awalnya kan biasanya tidak mau. Iya. Setelah mengetahui produknya kok bagus. Sok. Iya. Terus menjadi pelanggan kan juga, itu ya Pak? Iya. Bisa jadi pelanggan. Kadang-kadang juga ngasih fee juga. Oke. Karena juga dari pelayanan kita sehingga konsumen bisa jadi akhirnya jadi pelanggan. Jadi pelanggan. Seperti yang di Diskoperindak itu kan awalnya juga kita harus berjuang keras untuk meyakinkan bahwa produk kita itu untuk pakai. Akhirnya sampai saat ini juga memakai produk kita terus. Jadi produk kita bahkan jadi pelanggan yang loyal ya Pak ya. Dalam artian ya loyal ya berarti ya ikut mereferensikan mungkin keluarga teman-temannya bahwa ini loh produk dari PT ini, dari PT jenengan bagus dan memang ya bagus kualitasnya dan layak dibeli seperti itu. Sudah sampai pada tahap loyal juga Pak untuk pelanggannya ya? Sudah ya. Sudah. Karena Pak setiap dari instalasi pemerintahan yang lain seperti dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan, setiap kali mau pesan tas kan pasti tanyanya di Diskoperindak, pasti dikasih referensi ke saya. Oke, betul ya. Berarti intinya sudah loyal ya Pak ya, harus terus ini maksudnya untuk kerjasama hubungannya harus dijaga akan mereka secara tidak langsung kalau sudah loyal kan pasti membantu mempromosikan produk kita seperti itu ya Pak ya. Ya memang harus benar-benar jaga untuk kerjasama itu. Betul. Atau mungkin kalau Pak Mas Duki kalau sudah ada pelanggan yang loyal seperti itu biasanya mungkin ada diskon, potongan atau bonus dan lain sebagainya gitu ada nggak Pak? Biasanya kalau
di Diskeperindak itu seperti ini Bu. Biasanya itu mungkin dari harga katakanlah harga 75.000 ya. Nanti kita dari saya 75.000, nanti di Diskeperindak sendiri jualnya 100.000 seperti itu Bu. Jadi nanti seumpama di berkas-berkas itu bunyinya itu 100.000. Jadi nanti ada audit atau apa saya bilangnya juga 100.000. Iya. Berarti jadi, betul sesuai intinya. Ngasih tipnya dari situ. Betul ya. Kan lah. Iya. Sama-sama membantu kan seperti itu Pak ya. Iya. Jadi apalagi mungkin ibu-ibu Pak khususnya ya mungkin ya. Iya. Kalau ya biasanya kan ibu-ibu juga ya cewek-cewek ya senang kalau ada mungkin ya seperti potongan atau bonus atau ada bentuk penghargaan juga kan seperti itu ya. Berarti dengan saya memberikan referensi kan berarti ada bentuk penghargaan dengan terlepas mungkin ada bonus, potongan atau hadiah apa kan seperti itu. Iya, itu pasti Bu, dan memang. Oke, ya itu berarti ya salah satu strategi pemasaran juga ya Pak G. Oke. Jadi kita harus transparan. Kalau memang saya sekian, nanti saya dikasih harga berapa. Nah, oke, nanti kita bikinkan dulu. Kalau memang cocok dan dengan harga tersebut, dan kita produksi pun harus bisa melihat. Seumpama ini tak jual 100.000 itu pantas enggak kira-kira. Harus seperti itu Bu. Sedangkan itu dari saya cuma 75. Saya harus menyesuaikan ini jual 100.000 itu pantas. Betul. Iya. Dengan harga 75.000. Jadi saya harus bisa kalau ini seharga 100.000 seperti itu. Pantas lah. Oke, jadi antara nilai yang dikeluarkan dengan produk atau barang yang diterima kualitasnya itu kan harus sebanding kan seperti itu ya Pak ya. Ya, itu memang salah satu dari strategi pemasaran juga. Oke. Ya, kita lanjutkan atau ada yang mau ditanyakan lagi atau yang lainnya silakan. Mas Adrian kemana ini kok sepi? Mas Denny, Mas Bobi kemana? Mas Bobi keluar. Pak Mas Duki, Pak Mas Duki maaf. Mas Dodi tadi ya, gabung terus belum muncul lagi ya. Halo Adrian, nah, muncul ini sekarang Adrian. Gimana Adrian? Kalau Adrian kan di bidang jasa keuangan. Ya, halo. Oh ya oke. Tadi pas waktu saya tanya kok nggak pas nggak. Oke, kalau Adrian kan di jasa keuangan sejauh ini untuk pendekatan apa namanya fungsinya bagaimana? Pendekatan lembaga, fungsi terhadap lembaga-lembaga bagaimana? Maksudnya terhadap lembaga gimana? Iya, maksudnya seperti ini kan otomatis contohnya seperti di Adrian kan di BPR ya? Ya, di BPR apa itu namanya? BPR apa? Mitra Syariah, Bu. Mitra Syariah, oke. Jadi pendekatan lembaga maksudnya antara bank, BPR, Mitra Syariah itu dengan lembaga yang lain, contohnya mungkin dengan notaris kalau ada PK atau dengan pihak lembaga yang lain mana Badan Pertanahan untuk terkait jaminan dan lain sebagainya itu sejauh ini bagaimana? Maksudnya yang dilakukan dari lembaga Adrian terhadap lembaga yang lain pihak ketiga kerjasamanya ada kerjasama atau bagaimana gitu? Oh kalau saya tuh lebih ke nasabah sih, bukan ke lembaga. Soalnya kan saya marketing bagian lapangan untuk pihak ketiganya itu nasabah. Oke. Jadi Biasanya kalau di dunia perbankan itu seorang marketing itu tidak hanya selling skill-nya di awal saja yang mumpuni, tapi juga harus bisa memaintain atau merawat nasabah itu biar gimana caranya nasabah itu awet dengan kita, maksudnya bisa terus bersama dengan kita. Iya, jadi kan salah satu bentuk pelayanan ya itu. Enggak maksud saya ini
kan otomatis biasanya kan kalau di BP seperti BPR itu ada jaminan juga, masalah sertifikat BPKB atau apa begitu. Ya lah, itu kan berarti ada nanti bentuk kerjasama antara pihak Adrian BPR itu terhadap pihak ketiga lembaga yang lain untuk bentuk ya PK-nya seperti itu kan. Ya. Ya, PK juga kan dengan apa, notaris atau bagaimana? Notaris, Bu. Dengan notaris. Sama notaris. Nah, itu sejauh ini berarti contohnya seperti Adrian ada nasabah, berarti ikut menguruskan atau apa namanya pihak nasabah sendiri yang mengurus atau bagaimana? Atau langsung dihandle marketing sama pihak BPR-nya, seperti itu maksud saya. Kalau berurusan sama notaris terus perbankan sendiri sudah memiliki notaris sendiri. Jadi kalau nasabah mau disarankan ke notaris yang digandeng sama perbankan itu monggo, tapi kalau si pihak nasabah tidak mau disarankan untuk sama notaris yang digandeng sama perbankan, silakan monggo, mereka boleh cari notaris sendiri dengan mengajak kita. Oh gitu. Jadi harus di notaris yang bekerja sama dengan kita yang sudah ditunjuk seperti itu ya. Bisa, jadi nasabah bisa memilih sendiri. Ada pilihan untuk nasabah. Oh gitu, mungkin ada yang mungkin sudah kenal dengan notaris A sehingga bisa diberi kesempatan untuk mereka memilih notaris sendiri seperti itu ya. Ya. Oke, yang saya maksud tadi kan seperti itu, pendekatan terhadap lembaga-lembaga yang berhubungan dengan organisasi atau kita yang berada di organisasi tersebut ya. Itu. Terus untuk apa namanya? Berarti intinya itu ya, ada kebebasan untuk kerjasama terkait PK antara nasabah dengan pihak BPR ya, menunjukkan. Terus terkait untuk fungsi-fungsi marketingnya bagaimana kalau di BPR itu? Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini, sejauh ini kan pemasaran yang dilakukan ya untuk fungsi-fungsi marketing terhadap nasabah, oleh BPR terhadap nasabah itu ada permasalahan mungkin setelah disepakati terjadi perubahan prestasi seperti itu atau bagaimana sejauh ini? Kalau ya. Bagaimana? Kalau di tempat Andrian itu marketingnya terbagi menjadi dua, Bu. Marketing mikro sama makro. Jadi ada marketing yang di dunia lapangan yang memunguti, maksudnya mencari nasabah yang di pasaran, ada nanti marketing juga yang di dunia perusahaan. Jadi mereka menyodorkan di dunia perusahaan atau di pengusaha-pengusaha gitu. Oke, betul. Jadi kalau mikro mungkin yang individu ya, maksudnya yang mungkin yang toko-toko ya, toko-toko kecil atau sedang. Kalau yang makro kan mungkin yang sudah memang kita menyiapkan model untuk mereka yang butuh model untuk usaha juga yang lebih besar seperti itu. Jadi dengan yang lebih secara lembaga tapi industri seperti itu ya. Bu. Oke. Terus sejauh ini berarti untuk apa namanya pemasarannya, maksudnya berarti kan otomatis ada kelompok segmentasinya ya, dalam artian bahwa untuk mikro itu ada batas minimal maksimal, untuk makro batas minimal maksimal, dengan nanti ada selain kriteria berarti kan juga ada ini ya perbedaan. Iya, maksudnya seperti itu. Ada perbedaan juga nanti pada PK-nya lah, mungkin seperti itu juga enggak? Jadi Bu, beda antara nanti nasabah mikro dan nasabah makro itu semuanya beda, dari syarat pinjamannya dan bunga bagi hasil pinjamannya dan temponya juga beda semua, Bu. Oke. Berarti intinya kan itu berarti salah satu strategi marketing, karena dengan mungkin dengan nilai pinjaman yang ditawarkan secara makro kan otomatis lebih besar, mungkin bunganya lebih kecil kan seperti itu. Ya, seperti itu ya. Oke. Terus mungkin jaminannya juga otomatis harus mengcover lebih besar. Ya, lebih besar juga. Lebih besar juga ya, oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup Bu dari saya. Cukup, oke. Yang lain silakan. Tadi ada Mas Bobi masuk kok keluar lagi, Mas Bobi.
Saya lanjutkan dulu ya. Ya, new business selling, terus tujuan penjualan, terus selanjutnya ada kondisi pasar ya. Jadi di sini kalau pasar kan berarti ya kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan. Dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan. Jadi faktor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan ya, jenis pasarnya ya. Jenis pasar, jadi pasar itu kan macam-macam. Ada pasar yang pasar secara umum yang kita ketahui menjual berbagai macam kebutuhan. Ada pasar bursa saham, ada pasar jasa, ada pasar ya industri khusus ya dan lain sebagainya. Terus yang kedua kelompok pembeli atau segmen pasarnya ya. Yang ketiga daya beli. Oh ya, oke, berarti ya silakan. Daya beli berarti kan kemampuan apa namanya konsumen ya, calon konsumen atau konsumen dalam memberi produk kita. Ini biasanya terkait dengan apa? Kalau daya beli. Halo Rica. Rica Kurniasari. Atau ini mungkin Adrian. Halo. Oke, Nabil keluar. Oke. Apa? Kalau daya beli mungkin dulu pernah saya bahas. Karena daya beli berarti terkait dengan apa? Denny? Oh, Adrian keluar. Halo, oke. Daya berarti terkait dengan tingkat perekonomian ya masyarakat. Terus yang keempat frekuensi pembelian. Karena frekuensi otomatis berarti ya apa namanya frekuensi berarti ya tingkat banyaknya pembelian ya. Terus 5 keinginan dan kebutuhan. Oke. Saya lanjut lagi ya. Yang ketiga ada buying atau pembelian ya. Pembelian barang bertujuan yaitu ada yang untuk konsumsi, ada yang bahan baku, berarti bahan baku otomatis diolah lagi ya, diproduksi lagi. Ada yang untuk dijual lagi ya. Pembelian dilakukan oleh baik keluarga atau produsen budidaya, industri, pengolah pembelian. Jadi meliputi beberapa hal, menentukan macam barang yang akan dibeli, berapa jumlah dan kualitasnya. Mencari sumber-sumber penawaran dan pengumpulan barang atau survei ketersediaan. Menentukan tempat-tempat penawaran, ya, mengetahui kondisi pasar, persediaan barang, harga dan kualitas ya. Jadi saat kita mau membeli, halo, Rica, Aminatun Nasiro, ya oke, kalau saya lanjutkan lagi bahwa saat kita mau membeli ya tentu otomatis hal-hal yang perlu kita ketahui yaitu tadi ya ada 3 hal yang menentukan macam barang yang akan dibeli, jadi berapa jumlahnya, kualitasnya, apalagi ini adalah barang yang dibeli untuk ya diolah lagi ya untuk menjadi sebuah produk. Terus mencari sumber-sumber penawaran dan mengumpulkan dan pengumpulan barang ya otomatis dari ini biasanya lebih kepada kita kalau bahan bakunya ya, jadi bagaimana ketersediaan dari bahan baku tersebut, terus menentukan tempat-tempat penawaran ya, mengetahui kondisi pasar, persediaan barang, harga dan kualitas. Lanjut, transportation atau pengangkutan ya. Sebagai pengangkutan ya, jadi di sini bahwa ini masuk ke B, function of physical ya, bahwa dalam pendekatan pemasaran kita juga tidak lepas daripada namanya transportasi ya. Bahwa transportasi, alat transportasi itu sangat-sangat menunjang untuk yaitu tadi pengangkutan barang ya dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Selanjutnya storage atau penyimpanan. Ya, penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik dari pembelian instansi lain yang diperoleh dari bantuan. Tujuan penyimpanan, ya, agar barang tidak cepat rusak, agar tidak terjadi kehilangan barang, agar tersusun rapi, ya, sehingga mudah ditemukan, memudahkan dalam pengawasan, dan memudahkan dalam analisis barang. Nah, ini tujuan daripada penyimpanan.
Terus yang C, facilitating function ya, fungsi yang memberikan fasilitas, yaitu diantaranya adalah permodalan. Nah, apa saja dari sini permodalan yang wajib diketahui ya. Di sini ada beberapa jenis permodalan. Ini terkait yang disampaikan oleh Adrian tadi. Halo Adrian. Halo. Ya, Bu. Ada yang masih on? Oke. Ya, ini yang terkait yang disampaikan Adrian. Jadi finansial atau permodalan ya. Jadi fungsi yang ketiga bahwa pihak jasa permodalan memberikan ya bekerja sama dengan masyarakat ataupun industri ya untuk memberikan modal ya, untuk memberikan suntikan modal atau memberikan modal dalam pengembangan baik itu usaha yang secara industri ataupun masyarakat luas yang secara mikro ya, seperti itu. Jadi ada beberapa jenis permodalan. Yang pertama equity financing ya, bahwa di sini adalah cara mendapatkan modal melalui penjualan saham. Ini kalau yang pasar saham tadi ya. Jenis permodalan ini erat kaitannya dengan penjualan kepemilikan bisnis dengan menggalang dana usaha. Ini biasanya lebih kepada modal-modal besar ya. Suntikan modal ini terhitung sebagai struktur modal usaha dan tubuh perusahaan serta terkonversi sebagai kepemilikan saham. Nah, ini kalau yang saham sudah dijual bebas tadi ya, atau di pasar saham ya, namanya equity financing ya. Terus selanjutnya debt, ini ya dibagi beberapa ya untuk equity financing. Yang pertama ada debt financing, kegiatan permodalan yang mengandalkan utang sebagai sumber modal. Utang dalam penanaman modal berbentuk surat berharga atau uang tunai. Oke. Selanjutnya pemberi pinjaman akan mendapatkan keuntungan dari bunga. Contoh sebenarnya adalah pelaku usaha yang mengambil pinjaman bank dengan bunga tertentu lah. Ini contohnya biasanya ya perbankan, perusahaan-perusahaan jasa keuangan ya. Ya, debt financing ini tadi. Yang kedua, crowd-based financing ya. Permodalan ini sering disebut dengan ya crowdfunding, menjadi salah satu metode permodalan baru dalam perkembangan pasar akhir-akhir ini. Jadi dalam crowdfunding ini dana dikumpulkan secara kolektif ya, dikumpulkan secara kolektif dari masyarakat umum melalui platform internet atau media sosial. Bentuknya pun bermacam-macam ya. Antara lain yang pertama ya ada risk taking atau resiko ya dalam kegiatan bisnis ya, bahwa pasti ada resiko ya, otomatis makanya di situ tadi ada pihak yang mengumpulkan dana untuk menampung dana ya masyarakat secara luas ya. Ini contohnya ya seperti yang kita ketahui seperti startup gitu ya. Startup contohnya seperti Tokopedia dan lain sebagainya ya yang kita ketahui itu. Nah, di situ tetap ada resikonya, akan tetapi kan karena mereka sudah tersistem, otomatis di sini ada bagaimana sih meminimumkan resiko tersebut dari permodalan yang dikumpulkan itu tadi. Oke, selanjutnya yang kedua ada market information ya. Informasi pasar mengenai pengumpulan komunikasi dan penafsirannya. Ya, market informasi, jadi ada sebuah sistem juga yang mengatur bagaimana mereka ada informasi mengenai harga terhadap suatu produk ya di pasar tersebut. Yang ketiga standardization ya. Standarisasi dan komersialisasi sangat dibutuhkan karena memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Standar, jadi standar yang dimaksud ya standar dari produk yang kita tawarkan tadi, baik di lingkup daerah atau nasional, sehingga hari itu juga akan berpengaruh secara daerah ataupun nasional. Ya, risiko dapat dipindahkan atau diminimalkan dengan cara ya ini tadi ada asuransi, sistem pesanan produk, kontraktor pertama mengatakan lagi pada kontraktor yang lain, atau pasar berjangka ya. Pasar berjangka ini juga bisa disebut dengan deposito ya. Oke.
Di poin yang ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo, beberapa sudah keluar. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Denny Rustamaji, Adrian, Hari Azhari, Aminatun Nasiro, Rica, Jelin, dan Bati. Halo? Nggak ada, Bu. Jelin, oke. Yang lainnya? Terkait ini, standarisasi. Yang lain tadi ada Mas Dodi, kok Mas Dodinya nggak muncul ya, belum muncul ini. Belum ada yang ditanyakan? Saya lanjutkan lagi ya. Pendekatan serba barang selanjutnya ya. Pendekatan serba barang atau commodity approach ya. Menyelidiki suatu barang yang dialirkan dari produsen kepada konsumen. Misalnya ya, ini flow good ya, di perputaran dari barang kebutuhan sehari-hari ya, dari barang berbeda dengan barang-barang lux ya. Jadi karena ini berbeda, konsumennya juga berbeda sehingga perputaran juga berbeda ya. Tentunya lebih cepat barang-barang yang dipakai masyarakat umum secara umum di masa barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dipakai secara umum. Cara seperti ini konkret karena diketahui fakta suatu barang yang memiliki latar belakang ya. Jadi latar belakang berarti kan latar belakang dari produk tersebut, mulai produksi teknis dan pengetahuan barang sampai dengan fungsi serta lembaga yang langsung atau tidak langsung bersangkutan dengan barang tersebut. Ya, mulai produksi teknis. Jadi ini contohnya seperti yang kita ketahui kalau kita membeli produk itu pasti kan ada masa berlaku ya, ada komposisi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimaksud ya dengan pendekatan serba barang. Jadi kita sebagai calon konsumen atau konsumen itu harus tahu lebih jelas ya tentang masa berlaku produk yang akan kita konsumsi, lebih khusus terhadap makanan ya, makanan minuman atau kuliner ya, ataupun produk-produk lain. Halo Mas Dodi, nggih. Monggo silakan, selamat bergabung. Tadi saya lihat sudah masuk kok keluar lagi, mungkin masih perjalanan tadi. Jalan Bu Fatim. Gimana? Nggih. Oke Mas Dodi. Ini bab 3, mungkin sudah dilihat materi saya terkait bab 3, pendekatan pemasaran. Ya. Jadi pengetahuan barang sampai fungsi serta lembaga yang langsung atau tidak langsung bersangkutan. Ini kita sebagai konsumen juga harus jeli ya. Kalau mau membeli produk ya. Nah, Mas Dodi keluar lagi. Penggolongan barang. Selanjutnya ada penggolongan barang ya. Masih Bu Fatim, ini sambil jalan. Oh, iya. Sambil jalan, oke, nggih. Oke, selanjutnya yang kelima penggolongan barang-barang ya. Jadi hasil produksi yang kita ketahui di masyarakat itu yang diproduksi oleh produsen itu kan bermacam ragam ya, produk atau barang ya, baik itu barang atau jasa. Dan tentunya itu untuk bidang pemasaran itu juga perlu ya ada penggolongan ya, namanya di sini dengan penggolongan barang-barang ya. Jadi ragam penggolongan barang itu bisa dikelompokkan seperti yang kita lihat di sini ya, jadi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama yaitu menurut sumbernya ya. Menurut sumbernya, jadi misal hasil pertanian dan industri ya. Industri yang berhubungan dengan pertanian tentunya, terus barang konsumsi dan barang produksi. Nah, terus yang ketiga, sifat barang. Apakah tahan lama atau cepat rusak? Ya, ini pengelompokan barang. Terus yang keempat, cara barang tersebut dibeli, siapa yang membeli, apa motifnya, dan lain sebagainya. Kalau cara barang tersebut dibeli kan, ini saat ini juga medianya sudah online, jadi bisa secara online dan offline ya. Siapa yang membeli, apakah konsumen akhir, individu, ataupun industri ya yang membeli. Apa motifnya membeli? Apakah untuk dikonsumsi, ataukah diolah lagi untuk dijual lagi, dan lain sebagainya. Penggolongan barang-barang. Terus yang selanjutnya ada syarat penyerahan barang ya. Nah, ini yang perlu diketahui juga mungkin
teman-teman yang pelaku-pelaku usaha sudah beberapa juga ya yang menggunakan metode dari syarat penyerahan barang ini. Seperti yang kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya, bahwa syarat penyerahan barang ditentukan kondisi ya, adalah tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah dijual atau dibeli dan siapa yang menanggung ongkos dengan barang tersebut ya. Berikut syarat-syarat penyerahan barang dan pembayaran ongkos. Ada 3 hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama ada loco gudang ya, atau loko gudang. Penjual menyerahkan barang seperti keadaan dalam gudangnya, ongkos membungkus dan sebagainya menjadi tanggungan pembeli. Ya ini, jadi tergantung kesepakatan ya. Terus yang kedua, eks gudang, ongkos membungkus, penimbang, dan yang lainnya menjadi tanggungan penjual. Ini. Jadi ini juga tergantung ya, semua tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terus yang ketiga, Franco Station. Jadi tanggungan penjual sampai barang diserahkan di stasiun ya, tempat ia mengirimkan barang kepada pembeli. Ini jadi beberapa poin yang bisa disepakati antara penjual dan pembeli dalam pembelian barang dan pengiriman barang. Oke. Sampai di sini halo semuanya. Masih pada on semua? Jelin? Masih, oke. Ada yang mau ditanyakan Jelin mungkin? Belum ada. Belum ada. Oke, lainnya. Halo Mas Dodi. Iya, Bupati. Ya, silakan. Adrian, ayo Mas Adrian. Ini di poin terakhir ada syarat penyerahan barang. Ya, syarat penyerahan barang. Oke, kalau di Mas Dodi masih perjalanan ya, tapi masih bisa ya ini sharing terkait ini ya, syarat penyerahan barang. Ada 3 hal kan yang loko gudang ya, penjual menyerahkan barang ya seperti keadaan dalam gudangnya, ongkos membungkus dan sebagainya jadi tanggungan pembeli. Terus ada yang eks gudang, ongkos membungkus, penimbang dan lain menjadi tanggungan penjual. Yang ketiga, Franco Station. Jadi tanggungan penjual sampai barang diserahkan di stasiun ya, dan minimum barang cukup kepada pembeli. Kalau di Mas Dodi sendiri bagaimana? Sejauh ini untuk produksi kaos sablon di tempat Mas Dodi itu, kalau pengirimannya bagaimana Mas Dodi? Maksudnya masih? Ya, kalau ongkos pengirimannya ditanggung pembeli Bu Fatim, tapi untuk packing dan apa itu dari saya. Oh seperti itu. Jadi berarti kalau packing dan lain sebagainya berarti tidak, intinya ya memberikan nilai ya, memberikan nilai dengan kita membungkus ya, mungkin dengan dibungkus yang lebih rapi untuk menarik minat untuk keamanan produk dan lain sebagainya. Berarti masuk di loko gudang ya Mas Dodi ya, penjual menyerahkan barang seperti kata gudang dan tanggungan pembeli ya, seperti itu ya. Iya, Pak Fatin. Ya, oke. Jadi beberapa syarat penyerahan barang yang memang harus diketahui. Jadi seperti membungkus, mengemas itu kan ya kita memberikan nilai lebih kepada konsumen ya, untuk keamanan produk, untuk kerapian produk ya, seperti itu. Nggak ada ini juga ya tambahan biaya lagi ya Mas Dodi ya. Nggak ada Bu Fatim, cuma ongkos kirim aja. Oke, ongkos kirim aja. Biasanya ini kalau untuk produk-produk yang besar, kemasan besar itu memang ada biaya sendiri, makanya biasanya itu lebih dibebankan kepada pembeli terkait sampai pengemasannya. Kalau yang produk-produk kecil dan artian ya kita memberikan pelayanan itu secara umum biasanya tidak ditarik biaya lagi. Oke. Terus sejauh ini kalau Mas Dodi ambil bahan bakunya itu berarti ambil sendiri atau dikirim atau bagaimana? Ada yang langsung ambil, ada yang langsung ada yang via dikirim. Oke. Tempatnya kan beda-beda. Oke, mungkin kalau di Surabaya bisa diambil langsung ya sekalian seperti itu ya. Kalau di Surabaya saya langsung ambil, langsung dibawa pulang. Tapi ya, kalau dari luar Surabaya, dari kota-kota lain mungkin biasanya dikirim. Pakai
Yang syarat yang nomor berapa Mas Dodi biasanya? Gimana Mungkin Fatim? Biasanya pakai yang syarat nomor berapa? Ini kan ada 3 syarat perayanya, ada loko gudang, X gudang, dan Franco Station. Mas Dodi pakai yang mana? Bisa dilihat enggak ini materi yang saya share ini? Bentar Fatim. Iya. Oke, berarti yang loko gudang kan tadi bahwa ongkos itu ditanggung pembeli kan, ongkos kirim. Yang loko gudang, kalau yang X gudang kan ongkos pembungkus menimbang dananya menjadi tanggungan penjual. Ya, ini yang X gudang ini biasanya lebih kepada produk-produk yang besar ya. Terus Franco Station, jadi tanggungan penjual sampai barang diserahkan stasiun menjadi tanggungan pembeli. Ini. Biasanya Mas Dodi pakai yang mana kalau pengiriman dari luar kota? Pembelian bahan baku. Kalau untuk saya yang order itu biasanya saya nyari yang include buatin. Jadi sudah termasuk ongkos ke ekspedisi. Ekspedisi, berarti pakai yang mana? Ongkirnya ditanggung penjual atau pembeli? Mestinya kalau saya yang order ya saya yang nanggung. Ya. Oh, berarti tetap dipanggung pembeli. Berarti pakai yang loko gudang ini ya? Iya, ya. Oke, kan ada beberapa syarat. Oke, mestinya ada yang mau ditanyakan Mas Dodi mungkin? Tadi ini sudah sampai di halaman terakhir. Tidak masalah, Mas Dodi baru gabung, intinya kan sudah mengikuti. Mungkin saya terlambat. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin ada yang mau di-sharingkan sedikit terkait pendekatan dalam pemasaran yang ada di bidang usaha Mas Dodi, baik itu mungkin di bidang usaha sendiri ataupun terkait di organisasi yang sekarang diikuti Mas Dodi. Kan di dalam pendekatan pemasaran itu kan ada pendekatan barang. Ya, berarti kan buat barang yang dikirim itu berupa barang atau produk yang dikirim itu berupa barang atau jasa. Ada siapa yang mengirimnya. Nah, itu kan terkait dengan lembaga-lembaga ya. Lembaga-lembaga yang mengirim dan bagaimana mengirimnya. Ya, itu menggunakan dengan fungsi-fungsi pemasaran itu tadi. Mungkin ada yang mau di-sharingkan sebelum saya akhiri. Kalau mungkin untuk di pemasaran itu ya seperti yang Hakim sampaikan tadi, kita memberikan servis ada poin tertentu yang bisa jadi nilai lebih lah. Misalkan kayak saya kan dulu kan pernah gini, waktu di pemasaran untuk nyari mahasiswa baru di stay. Misalkan saya dapat 1 orang kan akan saya kasih bonus 1 kaos. Iya, betul. Itu nilai yang mungkin belum diterapkan teman-teman lain. Yang diterapkan ya. Juga nggak merugikan juga, termasuk menguntungkan 12 pihak lah. Oke, berarti kalau Mas Dodi mencoba itu kan berarti 1 langkah 2 1 langkah 2 hal, 1 dayung 2 paut 2 tempat terlewati seperti itu. Maksudnya seperti ini. Berarti kan Mas Dodi itu bekerja sama dengan baik itu secara individu ataupun ini ya dengan pihak lain untuk membantu memasarkan Stay Permata selaku Mas Dodi juga mahasiswa di sini dengan memberikan bonus kaos ya. Secara tidak langsung berarti Mas Dodi juga mempromosikan produknya kaos Mas Dodi. Produk Mas Dodi kan seperti itu. Ya, betul enggak? Jadi intinya ngambil keuntungan full kan. Misalkan kan ada fee dari kampus kan senilai misalkan 300 ya. Kita katakanlah kita sisihkan yang 50% untuk ngasih gift ke siswa baru kan juga tidak merugikan. Iya, betul. Nah, ya maksud saya kan tadi berarti Mas Dodi sudah 1 langkah berarti 2 hal terlampaui dalam artian berarti mempromosikan Stay dan juga mempromosikan produk Mas Dodi. Ya kan? Ya kan? Ya, betul. Jadi kan secara tidak langsung meskipun awalnya daripada nanti maksudnya bukan gini. Jadi memang kadang kalau orang kita kasih nominal itu kan berbeda kadang dengan kita berikan sebuah produk kan begitu. Mungkin ada kenangan yang
ada kenangan yang nanti akan menjadi membekas seperti itu. Jadi secara langsung karena Mas Dodi juga pelaku usaha di kaos ya, konveksi fashion, otomatis Mas Dodi berikan bonusnya produk Mas Dodi sendiri. Jadi secara langsung bahwa Mas Dodi juga melakukan strategi pemasaran atas produk Mas Dodi sendiri. Benar. Ya, mungkin awalnya tidak sampai berpikir ke situ, tapi secara langsung itu sudah melakukan strategi pemasaran ya. Satu langkah biasanya apa tuh? Satu langkah dua dayung terlampaui atau apa itu? Saya kok lupa dengan bahasa. Gimana? Mungkin yang muda-muda biasanya hafal dengan peribahasa. Satu dayung dua langkah terlampaui atau satu langkah dua dayung terlampaui itu loh. Nah, jadi secara langsung kan mempromosikan yang A dengan memberikan bonus B, tapi saya tidak langsung juga mempromosikan yang B seperti itu. Benar. Betul. Ya. Oke, ada lagi Mas Dodi mungkin? Saya rasa cukup itu dulu sih buat tim. Mungkin teman-teman lain sampaikan. Oke, yang lainnya silakan sebelum saya akhiri. Ini saya lanjut lagi atau saya akhiri sudah jam 5:15, betul apa enggak ini? Lanjut. Baru jam 5 buat tim. Jadi di lainnya ini sudah pada menghilang ya. Sudah sore Bu, besok lanjut lagi. Mas Azari. Lainnya silakan. Oke Mas Dodi, sebenarnya ini tadi saya mau nyampaikan terkait tugas yang analisa pasar, cuman saya tanya tadi kok sudah pada beberapa sudah pada keluar, sudah nggak on lagi, atau mungkin nanti saya sampaikan saat pertemuan. Mudah-mudahan minggu depan Mas ada pertemuan tatap muka atau minggu depannya lagi mungkin di akhir bulan nanti kita diskusi ya, selain materi juga terkait tugas yang akan dilaksanakan, maksudnya tugas analisa pasar ya dengan menggunakan strategi-strategi yang saya sampaikan lebih jelasnya mungkin. Oke, ini Mas Azari mungkin sudah. Halo, masih on? Yang lainnya? Ya Bu. Ada yang mau ditanyakan Mas? Bu, itu hari Sabtu acara apa ya Bu? Oh iya. Ya, undangannya besok saya share. Mungkin tadi sudah ada bocoran ya, tapi besok saya share lagi yang resminya. Undangannya itu untuk seluruh mahasiswa diwajibkan hadir. Nanti ada pengarahan dan motivasi dari Bapak Dr. Sutriyono Singgi. Ya, tadi kan kalau undangannya intinya bahwa nanti ada pengarahan dan motivasi. Ya, dari Pak Sutriyono Singgi. Hadir semua ya, wajib hadir ya. Ya, hari Sabtu pukul 12 undangannya. 12. Besok ya pukul 12 ya Mas Denny. Pukul 12. Nah, nanti diundang jam 1 molor jam 2. Ya saya undangnya jam 12, tapi jangan terus malah Bupati ngundang jam 12 kok molor ya, jangan gitu. Harapannya dengan tepat waktu kan nanti Pak Cu juga bisa maco tepat waktu biar selesainya nggak terlalu sore seperti itu. Mengantisipasi. Iya, oke. Dengan kondisi sekarang mungkin hujan dan malam minggu kan gitu. Nah, malam minggu tidak berlaku buat saya, Bu. Masa? Ya, semua malam sama, malam Jumat. Malam Jumat. Ya, malam minggu. Mencekam. Sekali tuh, Den. Paling enggak kan bisa nongkrong bersama nanti ini malam minggu. Nah, nongkrongnya sama Pak Dodi saya jenuh, Bu. Pasti pulangnya biasanya bawa sate ya, bungkus sate ya gitu. Iya. Ya, oke. Sabtu harus hadir lo ya. Besok saya insya Allah saya share undangannya. Oke, siap. Pakaian bagaimana, Bu? Alma Mater. Gimana? Baju. Ya, baju bebas rapi memakai jasa alma mater juga silakan. Kalau karena ini kan bukan maksudnya untuk di acara internal enggak resmi ya. Jadi yang penting bebas rapi, silakan mau pakai jaket atau jasa alma mater silakan. Siap. Besok saya infokan ya. Ini mau saya bahas terkait tugas tapi sudah banyak yang keluar apa besok kalau pertemuan aja ya? Mungkin tatap muka aja Bu, lebih abdol, lebih kita terjadi feedback lah kalau tugas. Gimana? Pas tatap muka aja ya? Iya, pas tatap muka aja. Iya, kalau gini kurang seru soalnya ada yang on, ada yang sudah keluar, ada yang nanti ada tapi miskomunikasi. off. Iya.
Oke ya. Apa Bu? Oke. Via grup A. Gimana? Via di-share via grup WA juga enggak apa-apa tugasnya. Nanti Tugasnya. Oh, enggak. Kalau lewat WA nanti kurang. Cuman kalau Mas Dodi memang nggak bisa hadir untuk pertemuan tatap muka kan enggak apa-apa, saya share lewat WA. Cuman kan kalau yang mahasiswa yang di sini bisa hadir kan intinya lebih enak seperti yang disampaikan Mas Denny tadi, memang lebih jelas gitu. Ya. Khusus Pak Dodi. Ya, oke. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Mungkin? Kelihatannya cukup Bu ini. Cukup ya. Oke, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi atau ada yang kurang jelas bisa dicatat untuk didiskusikan di pertemuan berikutnya. Mas Dodi juga monggo, mungkin tadi ada tinggal materi-materi akhir ya. Silakan mungkin dibaca-baca lagi. Oke? Sudah cukup? Cukup Bu, alhamdulillah. Cukup ya. Cukup Bu. Bisa dipahami dengan jelas atau masih bingung? Insya Allah. Insya Allah jelas ya, oke. Oke, untuk materi bab 3 kali ini sharing siang ini ya, saya akhiri dulu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menambah manfaat ya, menambah pengetahuan untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami atau ada bahasa yang kurang pas dari saya. Semangat belajar ya, tetap semangat. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, protokol kesehatan. Ya, Bu. Siap. Oke. Dan jaga hati, Den. Ya. Iya, Pak. Kenapa hatiku, Pak? Hatinya masuk galau. Sudah ya, amin. Tadi tidak. Ya sudah ya, oke. Oke, hati-hati yang dalam perjalanan. Hati-hati untuk hatinya, Bu. Untuk hatinya, dijaga hatinya ya. Ya Allah. Ojo dadi ngenes untuk Mas Denny kok. Tetap semangat, Bu. Tetap semangat ya. Oke ya, sudah ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga. Sangar, Mbak Rita tok kan. Rita HP-nya ditinggal jeding. Cari turu tapi iki cari